Halo Stalkers. Kembali lagi di Stalk dengan aku Jose. Dan kali ini kita kedatangan host baru. Kenalin dong. Hai Stalkers, perkenalkan aku Eza dari kelas 10-3. Ini first time aku jadi host di Stalks. Ini sungguh kehormatan. Buset. Jadi di Stalk kali ini kita membawa dua narasumber yang pastinya keren-keren banget gak sih, Zar? Keren banget, spektakuler. Buset. Ini dari siapa sih ini? Siapa ya? Siapa ya? Perkenalan dong, Mas-mas. Oke. Halo. Halo semua. Hai. Mas. Kenalin aku Arya dari 1111. Dan juga aku juga Raffi dari kelas 11-11. Ini kalian kesini mau ngapain sih kira-kira? Mau membawa acara apa gitu? Atau mau ngomongin apa nih di sini? Jadi di sini tuh kita mau kenalan dulu lah Ya. pastinya. Kalau kita tuh dari tim Gapura, di mana Gapura ini berasal dari singkatan akronim kalau Gerakan Anak Peduli untuk Rehabilitasi Tunarungu. Nah, dari gerakan ini kita ingin mempromosikan kepada teman-teman Semansa dan teman-teman yang ada di luar Semansa, khususnya di Kota Surakarta, untuk dapat berpartisipasi dalam proyek kali ini. Nah, untuk lomba yang kami ikuti berdua ini yakni lomba OPSI tahun 2024, di mana OPSI sendiri ini mungkin banyak orang udah nggak asing ya kalau OPSI ini singkatan dari Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. gitu. Oke, terus kamu ada pertanyaan apa gitu nggak, Zar? Kira-kira buat mas-mas keren ini? Ya, tadi kan sempat bingung Gapura tuh apa, karena mikirku kan kayak Gapura Oh, beneran Gapura, Gapura ya. ya. Ya, Itu. gerbang. Ya, Iya. gerbang buat masuk gang. Ternyata ini jadi suatu proker ya, suatu Iya, project kurang dari lebih gitu. tim Mas Arya sama Mas Raffi di OPSI 2024. Yes, ya. bener banget. Benar banget. Terus kalian juga bilang kalau misalnya sebelumnya kalian itu dari OPSI ya, Mas ya? Iya. Dan kalian membawa project Gapura ini. Yes. Itu tuh kira-kira kalian ngambil bidang dan sub apa sih, Mas, di sini, Mas? Iya. Kalau boleh tahu. Nah, kesempatan di tahun ini tuh kita mengusung bidang ilmu sosial dan humaniora atau biasanya yang disingkat itu ISH. Di bidang ini tuh kita dikasih kesempatan untuk bisa mengeksplorasi terkait kelebihan dan juga mungkin kekurangan-kekurangan serta aspek-aspek peluang, di mana kita tuh meneliti di mana masyarakat-masyarakat yang tergabung dalam kelompok sosial itu mereka beradaptasi dan juga mereka berkembang itu gimana. Nah, terus untuk sebidang dari ISH atau ilmu sosial dan humaniora tadi, itu kita mengambil salah satu yang relevan dengan topik penelitian kita, yaitu sosiologi, komunikasi dan rekayasa sosial dan juga antropologi. Kurang lebih begitu. Oh ya, penasaran aja nih, kenapa Mas Arya sama Mas Raffi ini tertarik sama topik kali ini? Karena ini kan topik yang cukup asing ya. Menurut saya, buat aku sendiri juga asing. Jadi bolehlah sedikit sharing dikit. Oke, Kenapa? jadi alasan aku dan Raffi kenapa sih memilih topik ini ya, maksudnya di bidang subbidang ini, Iya. yang pasti karena aku dan Raffi latar belakangnya adalah anak IPS, di mana kita juga suka nih dalam mempelajari manusia, belajar tentang manusia, dan istilahnya kita tuh sama-sama saling suka berkomunikasi gitu loh. Nah, makanya kita memilih untuk bidang ISH ini kita kerucutkan di bagian bidang sosiologi. Karena ya kalian tahu sendirilah kalau manusia itu sangat kompleks Yes. sekali ya, sangat Iya. kompleks. Iya. Jadi ya pasti banyaklah celah-celah di mana kita seharusnya bisa nih meneliti orang-orang yang sekiranya di lingkungan sekitar itu nggak ada yang sadar. Oh ya. Tapi seharusnya ini loh ada peluang, tapi kok kenapa orang-orang tuh nggak sadar? Iya. Jadi kan ya pintar-pintar cari start aja sih, gitu. Oke, sama tadi kan Mas Are sama Mas Raffi itu bilang penelitian kalian di sini itu meneliti tentang orang tunarungu ya. Iya. Itu sulit gak sih, Mas, dalam pengambilan datanya, atau gimana cara Mas Raffi sama Mas Arya itu berkomunikasi dengan orang-orang tunarungu ini? Kalau untuk pengambilan data itu ini karena kita juga ambilnya tuh observasi, Iya. wawancara Observasi, dan wawancara dan juga
dokumentasi. dokumentasi Itu yang itu. paling mendukung di penelitian kita. Nah, untuk apa ya, pengambilan data itu pastinya susah juga sih ya. Iya. Tapi alhamdulillahnya kita juga kan ini kita kolaborasi ya. Kolaborasi dalam artian kita meneliti di suatu tempat yang dimana itu sudah emang udah tempatnya gitu loh. Jadi di sana itu adalah kayak suatu pimpinan di mana yang kita yang biasa kita kenal itu Mas Taufan. Iya. Nah, dia selaku manajer produksi dari kampung apa? Rumah Batik Rumah Tuli Batik Tuli Laweyan, yang dimana dia juga apa ya, bisalah menghandle teman-temannya dalam memajukan terkait batik-batik yang ada di kota Solo, yang dimana dia itu mendirikan Batik Tuli ini tuh untuk bisa memberikan wadah serta kesempatan bagi teman-teman tunarungu yang waktu itu tahun 2020 ya, marak-maraknya Covid tuh 2020. Nah, 2020 itu banyaklah teman-teman dari tunarungu tuh di PHK. Nah, akhirnya kan dengan kejadian itu kan pasti kan membuat orang-orang itu menjadi apa ya, kayak istilahnya adalah rasa empati yang Iya. harusnya ini bisa dibangun, harusnya ini dikasih wadah. Nah, akhirnya itu, dan kebetulan dari Mas Taufan ini tuh bekerja sama dengan Mas Dian. Nah, Mas Dian ini salah satu itu salah pekerjanya. satu pekerja yang Iya. dimana dia itu penyandang tunarungu sendiri. Oh. Gitu. Kalau untuk komunikasi ketika pencarian data itu aku sama Raffi itu dibantu sama Mas Taufan. Karena dia sendiri kan udah bisa ya berkomunikasi sama teman-teman Oh, iya. tunarungu. Nah, akhirnya dari Mas Taufan ini sebagai translatornya kita gitulah buat komunikasi. Wow, keren banget sih itu. Terus ada lagi nggak yang mau ditanyain gitu, Zar, kira-kira? Ya, jadi gini kan, kalau aku sendiri kurang tahu ya soal Iya. Kampung Batik Tuli Laweyan ini. Itu intinya itu maksudnya gimana? Apakah kehidupan tunarungu itu tunarungu itu ada di situ atau gimana? Karena aku sendiri masih belum pernah ke sana. Penasaran aja itu tentang apa. Nah, mungkin teman-teman juga bakal bertanya, gimana sih kita Iya. kok nemuin kok kayak Batik Tuli Laweyan ini, Ah, kok iya, kayak iya. asing banget, kayak belum pernah denger gitu Iya. ya. Nah, apa ya namanya, pra penelitian kita mengikuti opsi itu tentunya kan kita mesti mencari referensi-referensi data. Kita mau ngambil penelitian yang kayak tentang di sub bidang yang udah tadi, sosiologi kayak antropologi gitu kan, mesti kita mempelajari budaya masyarakat, manusia dan lain-lain segala macam. Nah, di situ kita mendapat rekomendasi dari beberapa guru-guru tercinta kita sih. Wow. Guru andalan Iya, kita guru lah. andalan banget lah. Nah, di situ awal muncul idenya itu kita mau terjun ke dunia batik. Nah, tapi di situ tuh awalnya tuh kita bingung, apa ya yang dipelajari dari batik, kok kayak udah umum banget sih itu mempelajari batik doang. Nah, dari situ kita akhirnya berusaha buat cari topik-topik, entah menyelam di Google, entah menyelam di browser-browser apa gitu, sampai di suatu waktu itu kita ketemu momen ada jurnal yang membahas kalau itu tuh tentang Batik Tuli Laweyan ya. Tapi kalian harus tahu juga jurnal yang kita dapat itu bukan hanya tulisan Batik Tuli, tapi uniknya dari dari rumah produksi ini adalah batik tulinya tuh batik Toeli. Iya. Oh, Jadi, ejaan lama. ejaan Iya, lama. ejaan lama. Nah, dari situlah aku kayak, ini apa sih gitu kan, kok batiknya Toeli. Aku Iya. mikir apa batiknya ini Tuli atau Iya. gimana. Akhirnya aku baca lah. Tapi di situ tuh ada juga lah jurnal Inggris gitu kan. Ya aku sempat baca-baca kalau misal ternyata ini membahas terkait komunitas yang ada di Solo, yaitu di Batik Tuli. Nah, jadi di jurnal itu tuh mereka hanya mengenalkan aja sih kalau misal ada ada suatu komunitas ada komunitas tuli yang dimana itu baru terjun di bidang pembatikan. Jadi kayak di di dunia batik lah intinya gitu. Nah, kebetulan aku explore lebih dalam, ini udah diakui sama pemerintah apa sih? Sampai apa? Sampai Amerika Serikat. Ah. Ya, sampai Amerika Kita Serikat. sampai ke sana. Nah, makanya kita mulai, wah ini kayak bagus nih buat kita explore lebih dalam, dan ternyata kita gali, kita konsul, ternyata ya udah deh pada setuju. Salah satu guru pembina kita yang pertama itu Bu Alvina. Iya. Jadi Bu Alvina itu
yang aku mintai saran, Bu, kalau misal Arya sama Raffi mau ambil tentang batik gimana? Karena kebetulan kan di Kota Solo kan juga andalannya batik Batik. ya. Iya. Dan juga udah diakui sama UNESCO sebagai warisan tak benda. Nah, Iya, maka dari benar. itu kita berdua tuh mencobalah kayak jangan batik. Terus kita lebih dalam lagi, yaitu akhirnya terjunnya di batik tuli. Oh. Keren Jadi ya. udah go internasional ya. Iya, Yes. bener banget. Terus ada satu kabar nih ya, aku dengar-dengar kalau misal Mas Arya sama Mas Raffi ini mau ngadain apa sih namanya, kayak kampanye. Oh, kampanye. Iya, Ada. kayak wow, udah kayak apaan sih. Keren sih, tapi keren banget. Keren. Itu apa sih Mas yang mau dikampanyekan dari Mas Raffi sama Mas Arya ini? Siapa nih Fe yang jawab, Fe? Kamu aja deh Oke. biar lebih detail gitu lah. Jadi kok kalian udah tahu dari mana nih? Kalau saya kebetulan kemarin saya ikut yang di multimedia. Oh, Waduh. ikut. Iya. Oke. Oh, Jadi ya saya wes, kayak- udah dapat udah bocoran kayak- lah ini lah. Udah dapat bocoran lah ya. Saya udah mikir wah ini pasti keren banget sih ini. Menarik ya untuk dipelajari. Ini Iya. Ezra belum tahu berarti? Belum. Oh, belum tahu. Makanya Oke. penasaran nih, mumpung Oke, ini ada deh. kesempatannya. Jadi kami berdua ini insya Allah akan melaksanakan berbagai project, terutama ini adalah salah dua project yang udah salah dua project yang berapa udah ini? kita laksanakan. Yang pertama kan terkait sosialisasi ya, itu kan Iya. Jose ikut kan. Nah itu kan kebetulan sayang banget tuh, cuman hanya perwakilan 5 Iya. orang per kelas, Benar. karena Hmm. itu juga kebetulan bentrokan sama agenda Iya, ada kelas agenda 10 lain dan yang kita juga- dimana itu ada apa sih? AKM. Oh ya KM ya, Hmm, ada itu. kelas 10. Terus habis itu ya udah deh akhirnya dari Bu Vera itu diberi apa ya? Beri kesempatan buat per kelas itu 5 orang aja nanti untuk di multimedia. Nah, selanjutnya kita melaksanakan siaran-siaran radio pastinya. Nah, kemudian ini salah satunya di ruang Sini, podcast iya. Start ini ya. Iya. Terus habis Ruang itu dulu. nanti insya Allah kita juga akan melaksanakan siaran radio di 2 sumber radio. Wow. Jadi tungguin aja, kalau Iya. kalian penasaran cek aja di Instagram Instagram. @pintu.gapura. Oh, Nah, wow. habis itu untuk project finalnya bolehlah tak spill dikit. Kita akan Iya. melakukan social campaign yang ada di Car Free Day Kota Surakarta. Oh. Kita sudah bekerja sama dengan berbagai sumber, wartawan dan forum anak Surakarta untuk bisa melaksanakan itu. Dan insya Allah kita juga akan mengundang forum anak nasional kalau nggak provinsi sih. Gitu. Wow, keren Keren banget. banget Keren ya. banget. Nggak nyangka sebesar itu nanti Iya. bakal proyeknya. Kita juga udah ngajuin nih ya surat ke Bapak Wali Kota. Iya. Semoga Wow. aja di Wow. ACC ya. Amin. Iya, amin. Ini beneran berdua doang, Mas? Beneran? Wow, sumpah. Ada fotonya kok, beneran. Ada fotonya kok. Ada Kalau fotonya. berlima udah dari awal kita udah ketolak sih. Karena kan maksimal cuma 2. Iya. Oh iya, 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 benar. iya juga ya. Nggak bisa lah. Terus gimana caranya yang ingin menonton tentang social campaign-nya ini tuh, karena mungkin kan di Surakarta ini kan Iya. letaknya, jadi mungkin aksesnya agak susah, tapi gimana gitu. Sebenarnya untuk bisa menonton ini gampang banget sih caranya, karena dari kita sendiri akan membuka layanan di Google Form, di mana Google Form itu nanti akan kita sebarkan dan kita akan meminta tolong berbagai sumber dan berbagai teman-teman buat bantu kita siaran lah. Jadi untuk kemarin yang teman-teman 55 di multimedia itu Iya. itu langsung nggak usah daftar lagi, langsung aja bisa gabung di komunitas. Yes. Wah, Gitu sayang sih. banget aku nggak ngikutin ya. Makanya kamu harusnya ikut. Iya, harusnya. sebenarnya Iya sih, kemarin. wah sayang banget sih. Tapi kalau misal ada dari luar kota itu mau lihat gitu boleh kan ya? Sangat Mas? diperbolehkan, malah lebih bagus sih. Iya, Karena- betul juga. Apa? Tetap ngisi Google Form-nya itu, Mas. Iya dong. Oh. Heeh. Jadi kayak Google Form-nya tuh kayak ya open recruitment, kayak buka komunitas yang nanti di situ bakal ada benefit-benefit segala macam gitulah, yang kurang lebih kayak umum gitu. Ya nanti daftar deh ya aku ya. Ya. Oke, beneran nih, beneran Ya. ya. Oke deh, Tak aku lihat tunggu. Ada harapan-harapan buat kampanye ini nggak Mas? Apa sih yang dipengenin dari kampanye ini gitu? Kalau dari kampanye ini yang pasti kita terutama anak semansa lah ya, karena aku juga sama Raffi anak semansa dan kalian juga kan. Iya. Aku sama Raffi tuh berharap banget bisa menjadi pelopor lah Pelopor. sebagai agen penggerak dan agen perubahan, karena
buat menciptakan generasi emas 2045 Wis. yang Udah bikin dimana berapa tahun itu? aduh Indonesia emas. ya 21 Indonesia tahun. emas kan ya. Ya. Nah, dimana kalau kita tuh juga harus peka loh terhadap lingkungan sekitar. Nah, makanya itu kan tadi aku sempat menyinggung tuh kalau aku tuh suka belajar, aku sama Raffi suka belajar terkait manusia. Iya. Nah, ya karena emang sangat luas sekali ya. Nah, terus selain dari agen penggerak, kita juga berharap dengan adanya undang-undang disabilitas itu teman-teman penyandang disabilitas tuh bisa menyuarakan hak asasi mereka buat oh ini loh kalau aku tuh setara. Jadi kayak istilahnya membuang kesenjangan sosial dan sifat-sifat yang bisa menimbulkan diskriminasi gitu sih. Kalau Raffi apa? Kalau aku udah bener yang kayak kita mau mempromosikan yang kayak keberadaan dari orang-orang tunarungu, dan kita juga mempunyai salah satu pesan yang terselubung untuk teman-teman yang mungkin masih dalam kutip tuh masih masih mempunyai beberapa kelebihan yang bisa dimanfaatkan potensinya yang dikembangkan. Nah, di situ tuh dari penelitian ini kita juga berharap kalau teman-teman yang sekiranya masih mempunyai potensi yang dapat dikembangkan dengan baik dan juga maksimal itu berharap kalau jangan sia-siakan manfaat itu gitu loh. Iya. Di samping itu kan di luar sana masih banyak orang yang masih membutuhkan dukungan kita, yang masih banyak memerlukan support entah yang kecil maupun yang sampai besar dari pemerintah, bahkan dari teman-teman sekitar kita kan juga gitu. Nah, makanya itu kita juga ingin lah sedikit melakukan yang kayak promosi tadi itu sih, kurang lebih gitu. Gitu sih. Ini sistem promosinya belum boleh di spill ya nih, Mas? Belum boleh. Udah boleh belum ya? Aduh, udah Gimana ya? beberapa hari lagi sih sebenarnya. Beberapa hari beberapa lagi. hari. Iya, Iya, beberapa jadi hari tunggu lagi. deh. Tunggu aja lah. Ya, siap. Oke, kembali lagi dengan apa yang dikatakan Raffi tadi, kalau misal buat lebih peka. Nah, kalian tahu nggak sih filosofi dari kata gapura ini itu apa? Mungkin ya. Jose udah tahu belum? Ingat nggak? Lupa sih Lupa. sebenarnya. Parah. Nah, jadi kalian pasti nggak asing kan dengan kata gapura. Iya. Gapura Iya. merupakan sebuah pintu masuk, Pintu masuk. ya kan? Iya. Pintu masuk tuh. Oh. Nah, gapura sendiri aku ambil itu dari bahasa Sanskerta, di mana bahasanya asli itu gopuro. Gopuro. Pakai Gopuro. malah O ya. O ya, Gopuro gitu. Nanti kalian boleh cek deh. Nah, dengan gopuro itulah kita itu bisa bukan bisa sih. Kita berharap kita berdua tuh bisa menjadi Menyediakan pintu akses. buka lah, pintu Oh, pembuka di I depan see. gapura itu. Nah, dengan teman-teman yang nanti bisa bergabung di komunitas kami itu akan istilahnya menjadi pengikut yang kita kenal dengan Sobat Gopu. Nah, Sobat Gopu adalah Sudah tahu nggak sih? itu? icon lah, ikonnya dari Oh, icon dari dari gerakan gapura ini. Kenapa Yes. kok aku nyebutnya Gopu? Karena bahasa Sanskerta tadi apa? Gopuro Gopuro. kan. Nah, Oh. makanya aku ambil dari kata Gopu. Gitu. Kalau maskotnya sendiri itu nanti gimana gambarnya? Oh, mau Kan- tahu. Kan saya Mau enggak Mau spill nih, udah ada Aku fisiknya juga sih. ada Oh, sih, wow. udah ada sih. Udah ada Nah, fisik ini sih. Bisa kelihatan nggak ya? Lucu banget. Ya kurang lebih Nah, gitu lah. ini untuk logo kita. Oh. Ini untuk karakter pertama kita itu yang ini, yang dimana Gopu baru memegang proposal, Oh. proposal lembar Iya, iya. penelitian. Ini kan banyak banget nih. Nah, ini menandakan revisian kita ketika penyusunan proposal. Kalau Jadi kita nggak gampang juga Oh, ya. filosofinya Iya, juga ada berapa ya. kali Terjun revisi? ya. 12 lah ya. Lebih dikit sih Mas. Lebih sebenarnya. dikit ya. Cuman kita Beneran. dramain dikit aja. Karena emang beneran aku sama Raffi waktu nyusun proposal tuh 12 kali revisi. Nah, ini untuk Gopu di mana dia tuh seneng. Iya. Revisiannya udah selesai. Boleh juga Iya, nih, iya boleh kan? juga nih. Boleh, Boleh. tambahin Dapat filosofi lah, filosofi oke. ya. Tapi ini lebih tepatnya kalau Gopu tuh udah berhasil melaksanakan semua kegiatan ataupun dia udah Berusaha. mulai berani melangkah di satu tangga Oh, iya. gitu loh. Nah, ini Gopu tuh senang. Yeay gitu loh. Ekspresi kalau Nah. udah semua proyek selesai. Kalau untuk final projectnya nanti ada nih dengan Gopu pakai hashtag kalau buka harapan melalui Gapura. Wih. Buset. Karena Keren, yaitu keren, membuka kan dari Gapura membuka peluang buat kita. Kalian mau?
Iya boleh Mau nanti nggak nih? satu deh Mau ya nggak? nanti. Iya. Tweak. Itu ada biru itu kenapa Mas? Kenapa ambil warna biru sebagai maskotnya itu? Apa ya? Apa ada filosofinya juga atau gimana gitu? Enggak sih, tapi lebih tepatnya karena emang dari kemarin tuh aku lagi suka warna biru ya. Kita kepikirannya desain warna biru Iya. gitu loh. Heeh. Jadi ya udahlah biru aja gitu. Karena emang kalau warna biru itu kayak lucu aja gitu kan. Iya sih. Kalau dari bentuknya itu bentuk apa sih Mas aslinya? Ini tuh kayak kalian tahu itu enggak sih bentuk obat kapsul? Iya, Iya. yang dua yang Nah, oval gitu ya? yang Oval. plastik yang oval. Oh, iya. Nah, ini kan ya udah kan, ini kan kayak Iya. kapsul gitu kan. Nah, ini tuh ibaratnya tuh yang kan kalau kapsul bagi itu kan dua warna. kapsul kan ada dua warna. warna, iya. Nah, dua warnanya itu aku gantiin jadi celana. Oh, wow. Makanya aku inovasiin kayak gini. Oh, iya. Nah, kenapa kok ini pakai kacamata? Kalian sadar nggak kalau misal ada pepatah yang bilang, bukan pepatah sih, orang-orang Apa bilang orang-orang bilang? orang yang pakai kacamata tuh orang pinter. Iya. Orang-orang yang pakai kacamata tuh orang-orang yang suka meneliti. Nah, Iya. yaudah dengan filosofi Gopu ini aku jadiin satu deh. Kalau aku lihat tadi sekilas kayak water drop gitu, kirain Iya, atau benar. apa ya kan. Karena Warna biru-biru juga. Boleh, Iya. boleh. Beda berarti ya. Yes. Beda. Tapi itu bentuknya lucu tau, kayak Nih, kalian kalau Ya penasaran. saya Mau nih, ambil silakan. gimana? lucu banget. Ini Oh. ada 3 ya. Kita udah Iya. cetak banyak buat teman-teman itu. Oh. Berarti ini sebagai salah satu benefits kalau misal mau ikut Yes. Yes. itu juga. Tapi nggak cuma itu Tapi aja nggak cuma sih itu juga benefitnya, sih. ada yang Banyak, lebih. yang lain. Ah ya, boleh deh kasih spill dikit. Spill dikit Benefitnya dong. apa kalau Boleh. ikut Boleh, komunitasnya? Boleh. Jadi aku apa kamu? Enggak mau aja. Oke, aku. Jadi benefit yang bakal kalian dapat tuh yang pertama menambah relasi. Karena dari komunitas ini nanti kan yang bergabung nggak hanya dari lingkup semansa ya. Kan tadi udah kita spill juga Udah kan, spill ada kan. forum mana Iya. kan mesti kan orang-orang Ya, wow gitu. gitu kan. Apalagi yang nanti kalau misal kita bisa nih ngundang forum anak nasional kan ya alhamdulillah ya kan. Indo. Terus habis itu yang kedua itu kalian bakal mendapatkan e-sertifikat. Oh, dapat sertifikat Ya, juga. dapat e-sertifikat. Ya biar ya nggak kaleng-kaleng lah. Oh, Iya, iya. aduh. Biar nggak Siap. sepele juga lah ya. Orang juga apa namanya dari pintu Gapura sendiri ini kan juga apa ya istilahnya membantu batik tuli untuk bisa dikenal masyarakat luas lagi kan. Apalagi juga Mas Dian tuh udah udah diakui sama Pak Jokowi itu di Istana Merdeka. Beneran? Iya benar. Mas Dian yang tadi pekerja itu tadi. Iya, pekerja Iya. itu tadi. Dan ya nih Udah sempat bertemu kayak beberapa apa ya kayak Pak Sandiaga juga udah pernah, terus Pak Ganjar juga Pak Ganjar pernah udah. gitu loh. Udah komplit nih 3 ini. Tiga, oke. Udah komplit. Kurang apa lagi itu? Udah Bisa komplit. nambah itu. Bahkan bisa sampai luar negeri juga Iya, kan? Iya. bener banget. Amerika Serikat tadi katanya ya. Iya. Tuh sih, makanya nggak cuman itu aja sih ya, bakal ada door prize juga sih. Hadiah-hadiah. Terus oh iya, di sana aduh kegiatan di spill nggak ya? Jangan dulu guys. Jangan dulu ya. Udah Soalnya itu nanti. kalian misal nih ke sana bawa tangan kosong tapi pulang-pulang Udah ada sesuatu yang ada dari tangan sesuatu. gitu kan. yang bisa dikenang. Wow. Itu kalau join forumnya itu ya Mas. Ya iyalah. Kalau Kalau datang lah, kalau datang. kalau kalau datang. kalau cuman lihat doang ya ya Nggak dapet udah, apa-apa. nggak Ya, dapet lewat aja, apa-apa. lewat aja. Lewat aja Oh, iya. gitu. Boleh nih aku pengen lah nanti kapan-kapan. Ayo Kalau ada deh. kalau udah ada Ajak grup semua ya? formnya ya siap. Mulai dari kapan sih itu G-formnya kayak disebar gitu? Iya. Mungkin untuk tanggal pastinya kita belum tahu ya. Tapi ya secepatnya lah Proses karena lah, berproses. kita kan bentar Iya. lagi juga mau siaran dulu kan ke berbagai sumber. Jadi kita selesaiin dulu siarannya baru kita Mm-mm. coba itu. Jadi biar orang-orang tuh nggak banyak tanya nih. Iya. Jadi biar pada jelas dulu. Kalau udah yakin, ayo let's go. Join jadi agen Oke. Gapura. Kalau misal mau dapat informasi-informasi soal Gapura itu di mana aja, Mas? Kalau untuk informasi yang pastinya itu di IG ku tuh juga aku repost kan. Oh, Di IG ku. Ezer kan udah tahu kan? Ya, tahu, Ezer. tahu. Terus habis itu di official account-nya juga di @pintu_gapura tadi, @pintu.gapura tadi. Terus habis itu nanti bakal di-share juga di grup angkatan sih pastinya. Di grup Cakas Maji itu kan. Oh. Di grup oh, yang- Semansa. ya, Nah, grup grup Semansa. besar. Kita ya itu sih promosinya lewat Mm-mm. sosial media aja.
Terus sejauh ini promosinya udah lancar atau apa ada kendala gitu Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Satu kata dulu aja. Mm-mm. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih aman sih, Masih belum ada aman, kendala belum yang ada kendala. benar-benar menghambat. Dulu Semoga selanjutnya aman juga. Aman. Amin Makasih ya ya. rabbal alamin. dulu aku pengen sempet ikut opsi tapi masih agak pesimis sendiri Oh. gitu. Alasannya apa? Ya itu tadi masih pesimis. Loh, kok Ah. saya jadi yang di wawancara ini? Oh ya, enggak Oh. apa-apa. Enggak apa dong. Ayo ikut apa. opsi karena emang opsi itu Seru banget. Seru banget. Kalau misal capek, ditanya capek pasti capek. Iya. Tapi ya kembali lagi Capeknya gimana itu sih? terbayarkan nanti. Ya, oh. Kayak aku ini tahun keduaku. Ini tahun terakhirku buat ikut Hmm. opsi. Kalau aku baru tahun pertama sih, tapi alhamdulillah Ini lama juga bisa. pesimis. Ah, Iya, Dulu ha. pas kelas 10 juga. Iya, iya. Ini juga pesimis Baru. saya tak geret. Ayolah. Oh, siap. Ya, nanti aku cari temen deh ya buat ikut. Harus ya kelas Ya. 11 Juse juga ikut ya. Boleh. Iya, ikut semua. Beneran nih jangan boleh-boleh doang. Gimana ya? Kan kalian udah dapat materi penelitian kan? Baru aja sih, Iya, Mas. baru aja. Iya, Iya. mesti Nah, bab itu. terakhir sama Bu Vina. Iya. Kelihatan banget itu. Itu diperdalam lagi Hmm. karena emang itu bener-bener Karena itu bekal. nggak cuman kayak gunanya itu cuman buat opsi atau penelitian-penelitian lomba-lomba selama di SM juga, tapi kan kalian nanti di kuliah kan mesti udah nggak bakal asing lagi, nggak Iya. bakal sering lihat itu Yes, tentang penelitian-penelitian bener banget. sosial. Terima kasih Bu Alvina materinya. Iya, Terima sama-sama. kasih. Sangat membantu ya. Yes, membantu banget. Sangat ramah. Oh iya, sama nanti bahasa Indonesia juga Waduh, ada materi terkait. barusan ulangan. Oh iya. Dia betul banget tadi, Mas. Iya. Ulangan apa? Yang puisi. Oh, puisi. Iya. Nanti kalau di bahasa Indonesia ada karya ilmiah. lah. Iya, Nah, Itu kelas 10 itu, Mas ya? Hah? Kelas 10 atau kelas berapa itu? Kelas 11. Oh. kita ini baru kelas 11 sih. Tapi aku nggak tahu sih nanti kalian gimana. Kan kurikulum merdeka. oh iya. Oh, Mas Arya Tapi sama harusnya ada. Oh. Aku sama Raffi kan itu kurikulum merdeka Masih, juga. oh, Iya, fase iya. transisi. Iya. Fase transisi. Ada yang mau ditanya lagi? Mungkin ke Silakan apa? Kalau dari aku mungkin kesan pesan selama mengikuti opsi aja sih itu. Gimana susah senangnya? Oke. Siapa tahu nanti saya jadi pengen ikut. Ya, benar. Mungkin kalau dari aku kan dari apa ya perspektif kalau orang yang baru pertama kali terjun ya di opsi ya kan jujur aku kan baru di tahun ini baru di kelas 11 ini kan baru diseret nih sama teman Iya. saya ini. Nah terus kesan pesan pertama sih sebenarnya pas waktu ngumpulin data yang benar-benar kita tuh sebelumnya belum tahu ada referensi banyak itu jujur seru karena di situ juga ada kayak semacam tantangan dan juga apa ya rintangan-rintangan yang Bener. bakal kita lewati gitu loh. Iya. Bener banget. Dan nggak nyangka alhamdulillahnya Allah masih apa merestui jalan-jalan Alhamdulillah. proses kita itu kita mendapat banyak support dari berbagai pihak untuk bisa melaksanakan penelitian opsi kita ini. Bener banget. Terus kalau kesanku sih yang pasti karena aku ngerasain apa ya temenan sama Raffi itu benefitnya banyak banget. Waduh. Gak usah nangis. Salting Mas. Koprol nih koprol. Jangan dulu lah nanti lah. Jadi kayak apa ya aku ngerasain kalau Raffi tuh kalau misal aku sama Raffi capek kita sama-sama berdua saling nguatin gitu loh kayak ayo Ar ingat tujuan utamanya kita gitu. Jadi kalau misal emang Belajar kita jadi udah psikolog lah ini. yes karena kan anak IPS ya. Iya. Iya. Jadi ya harus pinter-pinter ngerangkul aja sih. Terus yang kedua aku tuh itu dengan aku ikut ajang ini aku malah menambah wawasanku jadi lebih karena dari awalnya aku yang nggak tahu gimana sih cara nggunain Google Scholar itu jadi lebih tahu dan lebih sering membaca jurnal-jurnal gitu loh. Kan aku dulu kan bukan tipe orang yang suka membaca ya. Jadi kayak kalau membaca tuh gampang jenuh. Tapi Iya. gara-gara aku ikut opsi ini jadi kayak oh yaudah baca Google Scholar. Terus misal cari sumber referensi tuh nggak langsung dari Google-nya langsung, tapi aku langsung cari di jurnalnya. Oh. Jadi kita lihat pendapat ahli tuh kayak gini gitu sih. Terus yang ketiga tuh apa ya? Ya itu sih senang sedihnya dapat banget. Termasuk kalau misal sedihnya tuh ya waktu revisi proposal berkali-kali itu yang sampai kita harus lembur malam. Dimarahin orang tua Iya. gara-gara pulang kemalaman. Raffi sih terutama. Iya sih. Tapi ya senangnya ya itu sih terbayarkan waktu kemarin apa
review proposal dan kita kan lolos dengan pujian ya alhamdulillah. Iya. Dan Jadi kita, kayak dan kita kan dengan jalan yang nggak disangka-sangka kan dapat banyak support itu tadi. Nah, di situ kayak yang bikin kita ada semangat lebih lah buat bisa, oh ayo kita sukseskan proyek ini gitu loh. Apalagi kemarin ya Vi, kita ngajuin terkait perizinan Car Free Day itu, kita baru ngajuin itu pagi, sore udah langsung di ACC. Wow. Dan Jujur aku itu langsung- juga baru pertama kali juga kita Pertama banget. banget. kita urusan dengan dinas kan, dan langsung kayak ya Allah emang bener ya kalau misal niatnya baik pasti insya Allah dikasih jalan baik Iya. juga. Yes, benar banget. Gitu sih. Nah, mungkin kesanku ya tadi ya kesan-pesan itu selama kita mengusung topik penelitian ini tuh jujur aku ya itu tadi pertama nambah pengalaman. Yang kedua tuh aku jujur agak nggak expect kalau meneliti tentang masyarakat atau orang yang mohon maaf itu tunarungu itu juga bakal kerasa dapat sedihnya banget. Nah, ya. Sampai pas waktu kita tuh wawancara atau mengumpulkan data di lapangan secara langsung itu sampai terbesit, oh ya Allah ternyata masih ada orang-orang yang butuh support, masih ada orang-orang yang butuh dukungan banget. Bahkan sampai pas waktu di wawancara itu kita pas mau ngumpulin data itu sampai mau netes air mata, sumpah. Sumpah. Sampai mau mengganggu sih. Oh iya. Gitu. Jadi ya kayak dari penelitian ini tuh kita dari senangnya dapat, sedihnya dapat, yaitu sih semua kayak ayolah kita sebagai generasi muda harus berani buat mencairkan ide-ide yang sekiranya itu belum ketemu, tapi ternyata kita bisa menemukan itu dan bisa menjadi hal baru gitu loh. Kan ya siapa tahu nih dari SMA 1 Surakarta nantinya yang generasi-generasi selanjutnya kan Membawa nama baik ke kancah nasional. misal di opsi nih ada peluang itu loh anak Semansa kemarin yang habis nyetusin ini kan jadi kayak Bangga sendiri. wow kan banget, keren wow banget banget. kan, walaupun itu prestasinya pribadi tapi kan ya nama sekolah, nama guru dan nama orang tua itu kan pasti dibawa kemana-kemana kan gitu. Terus pas selama pengerjaan penelitiannya ini kan kayak ini pasti butuh waktu yang cukup panjang juga kan ini Yes, kan. pasti. Nah, itu karena saya sendiri juga masih anak sekolah, itu gimana caranya bisa ngatur waktunya? Membagi waktu. Oke, time management Iya, ya. karena manajemen time. Salah satu kelemahan saya itu di time management time itu. management Iya. ya. Oke. Jadi Kalau boleh tahu nih kamu sibukannya apa nih? ya itu Mas, tadi karena kita baru Tukar masih role, ada sekolah tukar ya. role. Itu tugas dari guru emang banyak. Dan juga perjalanan juga masih lama. Jadi kalau mau ikut lomba itu kadang kayak mikir sendiri, ini waktuku cukup gak ya gitu loh, karena ngerasa nanti keteteran, ternyata ikut lombanya nggak maksimal Nggak gitu. maksimal gitu ya. Kalau untuk dari aku sendiri, Apalagi kelas 11 Nan. kalian Spill dikit. kalian harus persiapin dari sekarang dulu. Kalau jangan menganggap kegiatan tambahan itu adalah beban. Baik lomba, baik organisasi, baik eskul, jangan jadikan itu alasan aku capek nih, aku kayak gini. Karena emang kamu udah terjun, kamu istilahnya kalau bahasa Jawa nih kamu udah nyemplung. Berarti kan kamu harus renang dulu kan? Oh, Iya. Iya kan? Gak bisa Kalau langsung kamu tiba-tiba kalau ke misal atas lagi. kamu tiba-tiba mentas gitu kan sama aja kayak gak gentle gitu loh. Iya. Nah, kayak apa sih gitu loh. Mbok yo, ayo loh kalau misal kamu udah terjun ya udah renang dulu. Renang mendalami sampai dalam palung Mariana tuh terjang aja. Terus ya pokoknya itu sih, yang pertama tuh harus pinter-pinter bagi waktu. Yang kedua prioritasin sekolah dulu. Prioritasin sekolah dan kegiatan tambahan itu dijadikan hiburan, jangan malah tekanan. Karena aku berdua, aku sama Raffi kan kebetulan juga MMPK OSIS kan. Iya. Nah, kita juga pastinya kegiatannya akan lebih padat banget kan. Kalian tahu sendiri kan gimana kita membuat proker ini itu, tapi kita bisa nyempetin ini ya karena kita dimulai udah disumpah dan kita udah diikat dengan janji itu, kita mau nggak mau harus enjoy. Oh, iya. Jadi jadikan proker-proker itu sebagai pelampiasan. Pelampiasan. Pelampiasan seneng, pelampiasan capek gitu loh. Iya. Jadi kalau misal kita udah selesai, ya udah baru deh kita bebas-bebasin. Kayak misal
aku sama Raffi baru dapat proker A nih. Mm-mm. Tiba-tiba udah selesai aja. Terus kita selesai dari proker itu langsung tidur di mana gitu. Tidur di aula, baringin badan. Ya udah gitu. Kita ngerefleksi kira-kira apa sih yang perlu dieval. Baru dia nanti kita bikin forum gitu. Terus selanjutnya apa ya? Itu sih jangan nunda-nunda tugas pastinya. Kalau dari Raffi apa? Kalau dari basicku sendiri, basic kita sih, basic kita ini kan anak IPS. Nah, makanya kegiatan-kegiatan tambahan itu kita bisa ambil apa ya? Ambil pemikiran kalau ngobrol dengan orang, kita kerjasama dengan orang itu seru gitu loh. Seru, seneng, dapat banyak pengalaman tadi itu, banyak dapat referensi-referensi yang sekiranya kita tuh belum tahu kalau itu bakal berguna sekarang, tapi entah di waktu-waktu mendatang itu bakal berguna juga. Bener Kurang lebih banget. gitu. Kalian berdua mau ambil apa? IPS atau IPA ini? Itu sih. IPA. Oh, IPA. Saya juga IPA. Oke. Oke. Berarti harus lebih siap Nah, itu. lagi Siap ya. lagi. Gitu. Jangan apa ya? Jangan ngerasa, duh nanti kayak kelas 11 semakin digenjot nih. Ya emang digenjot. Oh, Ya pasti. emang dikejat sih, kejat. Tapi ya kalian harus ingat kelas 11, kelas 10 itu masa-masanya senang, tapi kelas 12 udah ya udah itu udah jadi ya udah di ujung tanduk lah ya. Fase pertengahan buat kalian bisa ambil di mana kalian itu udah ada pilihan dua pilihan di mana kalian itu bakal serius buat mengembangin akademik atau masih pengen nyantai. Istilahnya gitu. Di kelas 11 pun udah mulai kebentuk ya Iya, Bro, udah sekarang. mulai kebentuk. Apalagi yang kita bentar lagi udah UKK ini aduh pikiran tuh udah kacau balau bro. Apalagi di IPS-nya Semansa ya Allah. Apa tuh? Banyak Ada jam apa? kos. Oh. Kelihatan. Oh iya. Maaf Jangan, ya Bu, jangan maaf. bahaya, maaf. Bismillah aman. Aman. Enggak. Bohongan. Cinta guru. Beneran. Beneran. Buktinya kita bisa enjoy Iya. ya kan. Enggak. Kita Kelas- seru banget pokoknya IPS tuh. Tapi kembali lagi ke yang opsi tadi kan, tentu banyak banget step-step yang harus dilakuin. Itu kira-kira berapa lama ya? Berapa lama berarti mulai Kayak- penelitian kita? Iya, dari nol, dari awal banget itu. Oke, jadwalnya Fit. Coba deh. Sebentar ya. Nah, ini bacaan aja enggak apa? Nah, kurang lebih itu kita kan waktu sebenarnya pengumuman penelitian opsi itu Maret ya kalau nggak salah, Iya, pertengahan Maret. Maret. Nah, tapi itu tuh baru keluar hasilnya tuh pertengahan atau akhir April. Kok akhir apa sih? Pertengahan ya? Pertengahan April. Awal. Awal April. Oh, iya itulah antara Iya, itulah. Pokoknya soalnya April. lupa lah. April. Pokoknya anggap aja itu bulan April. Nah, bulan April itu ketika kita sudah mendapatkan review proposal yang sudah berkali-kali revisi Iya. itu tadi. Nah, dari situ kita tuh udah harus mulai nyiapin kalau nanti pertanyaan yang terkait metode penelitian kita, metode pemerolehan data-data yang buat penelitian kita itu gimana, kayak misal wawancara itu tadi. Berarti kan otomatis kita harus sudah nyiapin pertanyaan-pertanyaan wawancara lah ya. Iya. Nah, di situ kita tentunya juga membutuhkan bantuan dari guru untuk bisa melakukan penelitian-penelitian perizinan buat ke pihak yang terkait kita itu kan Batik Turi Lawean. Nah, dari situ kita tuh berencana dulu kayak misal kita sih mau ngumpulin data tuh di tanggal berapa, terus nanti yang bakal dilakukan di sana tuh ngapain aja, kurang lebih kayak gitu kan, itu di bulan April. Iya. Nah, untuk bulan Mei awal kemarin kita tuh harus udah terjun, kita tuh harus udah mengambil data penelitian, Ambil misal yang kayak wawancara itu tadi, Input kita data. input. Nah, di bulan Mei ini itu kan tadi kan udah disebutkan kan kalau proses wawancara kita. Nah, di situ kita juga harus mikir kalau data yang udah kita ambil itu nanti kita bakal olah yang kayak gimana. Kita taruh di proposal itu yang kayak gimana. Data yang pengen kita tunjukin ke opsi ini tuh yang seperti apa. Nah, dari situ kita di awal-awal tadi tuh udah terbesit pikiran kalau gimana sih kalau kita ngelaksanain kampanye sosial atau social campaign. Nah, maka dari itu kita tuh kepikiran kalau misal kita tuh tiba-tiba terbesit ngelaksanain di CFD ya kalau nggak salah. CFD. Nah di situ akhirnya kita tuh ngulik nih dari bulan Mei itu sampai selesai nanti tuh kita mengulik gimana sih caranya biar kita bisa dapet di CFD itu isinya, Kayak kita dapat perizinan gitu. perizinan, Surat menyurat. dukungan yang bakal kita perlukan nanti. Kita juga kan perlu diskusi mendalam sama pihak Batik Turi Lawean, dan akhirnya hingga tanggal ini alhamdulillah semua perizinan dan syarat-syarat buat kita
mengumpulkan data lebih lanjut tuh alhamdulillah masih aman. Udah masih aman ya. Udah bisa dibilang belum selesai, cuman udah 90 lah ya. Iya, udah Udah 90. tinggal lek. Iya, tinggal ngerancang konsep tek 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 baru Tek, udah jalan. Iya. Nah, sampai kurang lebih bulan Mei ini nanti kan ini kan baru proyek yang bukan kegiatan proyek yang kedua kita, Iya. yaitu di mana kita akan menggencarkan dari siaran-siaran radio terutama yang ada di Kota Solo dulu. Nah, untuk di bulan Juni nanti itu kurang lebih baru pelaksanaan Aksi nyata. iya aksi nyata atau proyek final kita yang dimana itu bakal ada di Car Free Day Surakarta. Nah, di situ kita juga sampai bulan Juni doang sih, dari 1 bulan Juni doang itu full kita mau merancang sebaik-baik mungkin dan juga sesuai dengan tujuan penelitian kita, di mana itu tuh bakal berdampak dan juga bermanfaat bagi masyarakat besar terutama dari pihak Batik Tuli Lawainya sendiri. Gimana sih kita harus bisa mengajak mereka dan juga itu tuh bisa bermanfaat bagi mereka, nggak cuman sekedar mempromosikan doang tapi juga nanti juga bisa dapat benefit-benefit lain yang mungkin nggak bakal ekspektasi gitu lah. Iya. Nah, terus setelah proyek final itu nanti kalau udah selesai kita sih mau ngapain? Nah, kita mungkin nanti bakal istilahnya yang kayak evaluasi nggak sih? Evaluasi. Nah, Evaluasi. dari evaluasi itu kita nanti juga rencana bakal ngadain dari evaluasi itu metode atau cara kita tuh kita mau siaran radio juga ya. Iya, siaran Nah, radio. siaran radio tapi untuk pihaknya ya masih mikir Masih juga lah mikir ya. juga. Masih mikir ya. Kita juga masih pengen mencari referensi-referensi yang ada terutama di Kota Solo dulu, siaran radio yang mau kita pilih itu mana. Nah, di bulan Juli itu kita harus sudah mulai analisis data, di mana data-data yang udah kita kumpulkan dari 3 metode utama itu tadi yang kayak wawancara, dokumentasi dan juga observasi itu kita jadiin satu, kita harus olah sedemikian rupa sedetail mungkin terhadap apa yang mau kita tuju gitu loh di penelitian itu. Terus kalau semua metode-metode tadi dari bulan April sampai Juli udah selesai, nah barulah kita harus udah mulai finishing lah istilahnya, finishing atau finalisasi dari proposal dari data-data yang udah kita kumpulin itu. Kita harus sudah benar-benar mencapai dari tujuan awal kita tuh nggak boleh beda dari di tujuan akhir itu nanti. Gitu sih. Jadi Lebih kayak revisian. Nah, kalau Mm. kalian mau lihat detailnya kayak gini nih. Jadi aku sama Raffi itu udah merancangnya per minggu. Mm-mm. Oh, ini yang anehnya itu ya, metodenya. Berarti sekitar 6 bulan ya, Mas? Iya. Satu. 5. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Oh iya. Oh iya, 6. Iya, Iya. tapi 6 ya enggak Satu lebih 6. semester Iya. ya. Ini kan berarti kan ada Iya sih, waktu sih. ini ya, Mas ya, ada waktu pas puasanya tuh. Puasa. Maksudnya tuh waktu bulan puasa apakah juga melakukan metodenya gitu? Oh, pas waktu Kemarin. Maret, April ya, iya. penelitian. Oh, enggak sih. Karena emang kita penelitian itu itu kan. Iya kan? Iya. Penelitian itu kita harus nunggu reviewnya. Oh, Jadi paham nggak? enggak sih sebenarnya. Jujur saja enggak paham ya. Jadi gini, puasa yang kemarin kan? Iya, Puasa tahun itu ini. puasa. Dari Maret kan? Iya, tapi Dari kan Maret iya. selesainya berapa sih? 10 April. Nah, itu waktu itu kan kita kan masih penyusunan proposal. Oh. Jadi itu kayak penyusunan, kan kalian tahu kan proposal itu kan jantung dari sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan Jantung. gitu kan. Jadi kalau nggak ada proposal ya nggak bisa jalan lah gitu. Nah, itu kita tuh belum melakukan penelitian gara-gara dari proposal itu kan kita belum tahu tuh review-review apa aja sih yang didapat. Nah, kalau misal nih kita tiba-tiba udah ngelakuin penelitian dan nggak sesuai dengan schedule yang udah udah dibikin sama peraturan dari panitia opsi, ya kita pastinya akan Iya. nggak bisa dong gitu. Iya. Jadi emang harus tetap menyesuaikan jadwal-jadwal yang ada. Jadi proposal itu kalau misal sudah direview dan dengan segala macam nanti kritikan ataupun saran dari panitia-panitianya itu barulah kita harus udah bisa terjun ke dalam penelitian itu. Kurang lebih gitu. Oke, Gitu oke. sih. Tapi dari ini yang saya lihat ini kan prosesnya juga ada di bulan Mei. Berarti bertabrakan juga dengan PAT. PAT.
Duh sih, iya sih. Iya sih, benar kok, Kita benar. udah mikirin sejauh Kita itu udah juga sih. mikirin secara detail dan kayak buat minggu depannya lagi ya berarti ya, kan? Iya, tanggal 27 tanggal itu. 27 Tanggal kan? 27 minggu depannya Itu sebelum PAT itu kita udah ada hari tenang. Jadi kan kayak hari tenangnya Semansa gitu loh, satu Iya, minggu sebelum benar-benar. ujian kan hari Hari tenang. tenang. Nah kita juga harus menerapkan hal itu, gitu sih. Jadi ya agak Oh, ya. chaos juga sih belajarnya, tapi ya udahlah kita pelan-pelan aja. Itu udah sampai fase observasi ya ini. Udah. Oh Udah. ya. Oh. Iya. Waktu Udah ke Batik Tuli. Batik Tuli Oh, Lawean. Kalian udah tahu belum Nah Batik itu. Tuli Lawean Aku itu kan pasnya di mana? Iya, Belum. Oh, jujur belum. Oke. Ada Nah, alamat lengkap. Ada ya, tak baca, tak cariin di Google Maps. Nah, Oke ini. Jadi Batik Tuli Lawean tuh berada di Jalan Parangkusumo Gentan Bagi nomor 19A, Pajang, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta di Provinsi Jawa Tengah. Nah, kalau kalian tahu itu Batik Tuli itu bukan kayak apa ya, rumah produksi yang berdiri dengan sendiri gitu loh, tapi ini tuh anak apa ya? Anak perusahaan. produksi. Anak Anak produksi, produksi. anak rumah ya. Apa sih ya? Itulah. Anak produksi. Iya, anak perusahaan atau produksi itu dari Batik Mahkota Lawean. Nah, Batik Mahkota ini tuh juga bagian dari Kampung Batik Lawean yang dimana namanya itu mungkin udah lumayan besar juga, Iya, benar-benar. Batik Mahkota. Nah ini Mas Dian. Kalian Oh, Oh, yang udah diakuin tadi. Iya. udah diakuin tadi. Itu Tapi sih. yang pekerja-pekerja di Batik Tuli Lawean itu apakah memang orang-orang sekitar situ atau mereka mengambil tunarungu dari tempat lain juga? Kalau untuk tempat tinggalnya sih kayaknya BA itu sih apa beragam nggak sih Vi? Iya. Nggak Oh, hanya kayak- nggak hanya di Oh, Kecamatan Lawean aja. Hmm. Jadi ada yang dari berbagai tempat gitu. Nah kemarin setelah kita observasi itu kan sebenarnya kita pengen dua narsum itu dari cewek sama cowok. Nah dulunya itu Batik Tuli Lawean tuh adalah yang pekerjanya itu cewek. Namun semakin kesini tuh dari teman-teman tuli yang cewek itu banyak yang apa ya? Banyak yang Mungkin Udah kan ada pindah- persepsi udah yang pindah berbeda dari haluan yang gitu. cowok Oh, gitu iya, loh. udah pindah haluan gitu kan. Nah gara-gara semakin kesini semakin sedikit dan akhirnya kemarin hanya satu, akhirnya di Batik Tuli itu mayoritas cowok. Karena kan ya kalau misal di suatu perusahaan cuman satu cewek yang lainnya cowok kan kita juga Iya, nggak enak iya. juga Iya, kan. Bahkan kemarin nggak ada ceweknya Nggak sih? ada cewek Bahkan nggak ada sama. ceweknya sama sekali. Dulu setelah kita observasi dan juga wawancara itu pertama-tama awal-awal mereka udah mulai mendirikan Batik Tuli Lawean itu ada satu cewek yang sempat buat apa ya kerja di sana. Cuman akhirnya gimana sih? Nggak tahu untuk detailnya Untuk terkait detailnya itu kenapa kok sekarang udah nggak intinya ada gitu. sekarang udah apa ya nggak ada cewek sama sekali. Oh. Semua pekerja Cowok. di Batik Tuli Lawean itu cowok. Dan apa ya penggunaan bahasanya juga ya bahasa isyarat dan kan tentunya. apa ya buat teman-teman tuli itu kan kadang ya kasihannya itu adalah ketika dia susah berkomunikasi dia juga susah buat apa ya memahami bahasa kita dalam artian Bahasa biasa. ya bahasanya tuh harus bahasa yang nggak berat gitu loh karena kan kita kan kadang ngomong kayak ini itu tapi kan agak berbobot kan. Oh. Iya, benar. Nah, mereka harus disederhanakan. Nah, dengan penyederhanaannya itu ada juga yang menggunakan kertas. Jadi melakukan Oh, tulisan. ditulis. Iya, Kayak ditulis. gini, kayak gitu. Jadi ya biar lebih detail aja sih. Kalau Mas Arya sama Mas Raffi itu sempat ngelihat waktu proses mereka bekerja nggak kira-kira? Kalau untuk proses bekerja sih Belum. pernah. Kita pernah. Oh iya sekali Iya, iya, sekali. itu. Pas kita mengunjungi buat apa ya sebelum kita melakukan penelitian itu kan kita harus menyerahkan kayak apa ya perizinan langsung dari Batik Iya. Tuli Lawean itu boleh nggak diwawancara, boleh nggak nanti kita ajak kerjasama, boleh nggak kita ngobservasi secara langsung di sana. Nah di situ tuh secara nggak langsung dulu kita sempat ngelihat beberapa pekerja di Batik Tuli Iya. Lawean itu langsung dari apa proses pewarnaan, proses pelorotan gitu. Kayak gitu lah. Jadi udah ada yang kayak udah membagi job desk-nya masing-masing ya, Vi ya. Oh. Kayak misal ada yang sketsa. Nah, Mas Dian itu kemarin kalau nggak salah yang sketsa. Nge-sketsa terus habis itu ada Bagian yang juga nge-sketsa. yang ngewarnai, ada juga yang mencuci kayak gitu.
Itu berarti pakai kayak canting gitu ya Hah, atau pakai dicat? cantik. Iya, pakai pakai cantik. proses produksinya itu beneran itu. kayak batik pada umumnya, jadi nggak ada yang terkhusus juga di Iya. batik tuli lawean itu sama kayak biasanya. Tapi dalam pekerjaan kan biasanya harus ada komunikasi juga kan Iya. dengan yang lain. Itu berarti mereka kayak sambil kerja terus kalau misalnya mau ngobrol ya pakai bahasa isyarat. Mm-mm, Iya. bener. Pakai Agak bahasa ribet juga isyarat sih. gitu. Nah, mungkin dari apa ya, narasumber utama kita kan tadi dari kita sebutin kalau itu ada dua, yaitu Mas Taufan selaku apa manajer utamanya Iya. apa batik tuli, dan juga Mas Dian ini salah satu pelopor pendirinya batik tuli lawean. Nah, jadi awalnya itu tuh apa ya, Mas Taufan sama Mas Dian itu punya kan kalau Mas Taufan itu masih apa ya, dalam kutip masih biasa gitu kan. Tapi kalau Mas Dian itu kan salah satu pekerja yang sebelumnya itu belum berdiri batik tuli lawean tapi masih di batik mahkota lawean. Cuman kan kok kayak melihat kalau temannya Mas Taufan ini, si Mas Dian yang udah ini apa sebenarnya kan Udah udah dari lama berpengalaman gitu loh. udah berpengalaman, dan dari situ muncullah terbesit waktu itu tuh keinginan buat kedua orang ini, dan juga Mas Dian kan tentunya sesama apa penyandang tunarungu itu kan juga mesti banyak kenalannya juga, Oh, iya. maksudnya yang mengalami hal yang sama gitu kan. Nah, dari situ awal mula terbentuk Batik Lawean dari inisiatif mereka buat gimana sih kalau kita ngembangin buat membuka akses dari teman-teman tunarungu itu supaya bisa dipekerjakan secara normal pada manusia pada umumnya gitu loh. Kurang lebih gitu. Karena kan pasti kalian udah pernah denger kan kayak di Solo ini ada tempat-tempat yang udah mempekerjakan teman-teman disabilitas. Cuci masih ingat nggak kemarin ada yang tanya gitu? Oh iya. Oh iya, Ya kan? Iya, iya, Ada benar, yang benar. tanya kayak gitu kan. Nah, kenapa ya kita mengambil batik tuli ini ya gara-gara itu sih Solo budayanya batik dan dan kita juga kelas 10 kemarin kan P5 kita juga ngambil kearifan tema lokal. kearifan Iya, lokal benar. ya. Nah, dulu kenapa kok aku tiba-tiba kerucutin ke kampung batik lawean ya karena emang di dekat situ kita dulu juga latihan membatik. Oh. Iya. Jadi kita Di dulu kampung batik lawean juga kita ngambil lokasi buat bikin batik itu. makanya deh kita kerucutin di batik tuli itu. Kalau semisal kan sebelumnya yang berarti yang memang sudah istilahnya pro gitu kan ya dalam Iya. membuat batik itu adalah Mas Dian. Berarti Mas Dian itu juga berkewajiban atau bertugas untuk mengajari tunarungu-tunarungu yang lain begitu. Iya. Iya. Jadi sebelum yang tunarungu lain itu masuk, mereka diajarin dulu gitu. Eh, karena gini, kalau misal tunarungu itu kan apa ya komunikasi ya kendalanya di komunikasi sama Komunikasi pendengaran kan. pendengaran. Iya. Nah itu pastinya dari kemarin tuh Mas Taufan tuh cerita kalau orang yang masuk di apa komunitas itu bukan komunitas sih kayak rumah produksi itu Rumah produksinya. dia itu udah punya basic dulu gitu loh. Udah punya Oh. basic dalam membatik, menggambar kayak gitu. Terus habis itu baru dia di situ diarahin kayak ada training-trainingnya kayak gitu seiring berjalannya waktu. Dan apa ya? Kemarin itu juga di rumah produksi itu nggak hanya produksi aja, tapi di situ juga ada showroom. Jadi showroomnya itu untuk pameran karya. Showroom, showroom, showroom. ya, Showroom. showroom. Terus habis itu ada juga tempat pelatihan. Jadi kayak kalau misal ada yang berkunjung, bertamu, di situ mau membatik, Disediakan belajar, akses juga. itu juga disediakan akses. Sambil melihat juga kan dari suasana-suasana di rumah produksi batik tuli Yes. lawean itu mungkin kan penasaran juga orang-orang yang Bener di banget situ. gitu sih. Jadi ya banyak aksesnya gitu. Terus untuk batiknya itu dijual nggak sih Mas itu? Iya, Oh, dijual. tentunya. Oh, Dijual. Kalian tahu nggak penerapan apa produksi-produksi batik mereka tuh produknya apa aja? oh banyak produk Oh, ternyata. banyak. Oh, Banyak Coba banget. deh Kirain kayak kita ada tanya ke Kita kalau nggak salah Jose. kemarin Oh. dicantumin ke Instagram nggak sih? Heeh. Kalau kamu udah Lihat PPT mesra, juga, ayo kalau lihat PPT kemarin. Ayo coba deh. Kalau seingat Kita saya gantian itu yang tanya. kemarin tuh ada kayak tote bag gitu ya. Oke, satu. Tuh, ada apa lagi? 8 sih. Heeh. Waduh. Ya, ayo. Apa lagi ya kemarin? Yang pastinya baju itu ada kan. Baju ada. Wah. Kayak apa kayak pouch Oh or ya like oke, dompet pouch. gitu. Dompet. Udah apa lagi ya? Itu, Mbak. Lupa deh. Ya coba di spill dong Mas. Oke, jadi kan tadi kamu udah nyebutin 3. Terus ada sandal. Oh, Sandalnya tuh motif batik gitu ya. Sandal kan, sandal, heeh. Terus habis itu ada apa sih? Apa sih aku lupa jadi ya. Aduh. Cek dulu ya, cek dulu lah ya.
Itu loh satunya dompet apa sih? Apa ya? Bentar, mikir dulu. Oh itu masker. Oh, Mas- Oh iya. Masker. Nah, apa ya? Ini kan sebenarnya berlatar belakang pas waktu tahun 2020-2021 itu tadi kan yang pas masih Oh, corona masa ya. masih corona COVID-19 itu kan. Nah, di situ tuh awal mula apa ya? Menyebarnya dari keberadaan batik tuli lawen itu dari produksi masker itu. Di mana sampai bule-bule atau sampai orang-orang Iya, Amerika tuh iya. menotis buat oh apa namanya kok kayak masker ini kok bagus banget kok kayak batik tuli lawen ini bahasa apa sih gitu toeli gitu kan Oh, mesti iya. kan orang-orang luar kan ini apa bahasa apa gitu kan. Iya. Nah dari situ sebenarnya awal mula apa ya tercetusnya atau tersebarnya hingga kancah internasional dari batik tuli lawen itu pas waktu masa corona itu mereka ngeproduksi masker-masker yang di situ waktu itu Mas Taufan sampai jelasin kalau maskernya itu sampai laris manis ya. Laris manis benar-benar Bahkan laris. setiap bulan ya, Bi? Iya. Setiap bulan Sampai mereka kehabisan stok kalau nggak mengekspor. salah. Setiap bulan mereka mengekspor. Ya bayangin aja deh teman-teman tuli dengan Iya. apa ya dengan kreativitasnya dia bisa tembus ke ranah internasional kan berarti kan keren banget kan. Iya, Nah iya. maka dari itu itulah alasan aku membentuk komunitas ini gitu deh. Keterbatasan tapi tidak membatasi Yes. kreativitas. Yes. Bener banget. Keterbatasan. Setuju. Quotes the day. Quotes hari ini. Oke. Kalau semisal yang saya penasaran nih, yang sandal tadi itu mereka bener-bener membatiknya di sandal Iya. gitu. Iya. Bentar. Cuman kalau nggak salah itu apa ya? Gimana Kak? Bentar ya. Ini aku lihat ini. Biar kamu tahu. Nanti teman-teman kalau penasaran cek aja di Boleh cek IG-nya ya. IG Windu Karo boleh Ini. di-follow Oke. beberapa akun gitu kan, semua akun gitu kan. Oh ini ada 6. Oh. Itu kita murah masukin juga beberapa sih. Nah, itu kita Nah. masukin beberapa aja. Sebenarnya ada 8. Oh. Ada 8 lebih malah. Heeh. Ada celana juga kok. Celana rok kayak gitu. Wah ini malah jadinya promosi ya. Iya. Ya, Kan emang itu tujuan itu kita tujuan kesini. awalnya kesini ya Iya. gitu, promosi. Tapi mereka keren banget sampai bisa melukis di kayak kan sandal itu kan termasuk ukurannya kecil kan ya. Mm-mm, Iya. Maksudnya benar banget. nggak lebar kayak baju itu berarti bisa detail banget. Ya itu sih. Jadi ya emang mereka tuh juga oh ya itu kalau yang membedakan batik tuli dengan batik-batik forum-forum batik lainnya itu dia menggunakan motifnya abstrak Oh. gitu. Jadi motifnya abstrak kayak contohnya kemarin waktu para games. Oh iya. Para heeh, games heeh. itu dia para games juga berpartisipasi ikut memeriahkan. Mungkin Terus- kalau apa namanya? Kalau kalian nge-search karya-karya batik tuli lawen itu mesti bakal langsung ke notice dengan dua karya yang lumayan spektakuler dan juga populer itu di mana mereka tuh ngambil kain kalau nggak salah backgroundnya itu merah kalau nggak salah background merah itu mereka ngelukis sirkuit Mandalika, Sirkuit MotoGP Mandalika. Mandalika. MotoGP Heeh. kemarin ikut. MotoGP Mandalika Mereka. ikut terus juga mereka juga menggambarkan apa namanya kayak siluet bukan siluet ya kayak apa ya tulisan Ya, tulisan tulisan ASEAN lah, Para tulisan Games ASEAN sama Para ada Games gitu. desain-desainnya gitu. Oh. Jadi gitu. Keren. Keren banget sih emang. Makanya aku kayak kemarin kagum banget kan Iya. dengan Mm-mm. apa ya dari keterbatasan itu bukan menjadi penghalang mereka buat berani menunjukkan oh ini loh aku, oh ini loh sampai akhirnya kan kemarin dari masker itu kan Iya. yang di masa pandemi itu Mas Dian tuh sampai dipanggil ke Istana Oh, Merdeka Istana Merdeka juga. buat ketemu Bapak Jokowi diberi penghargaan. Ya itu sih sesuai dengan undang-undang dasar terkait Iya. disabilitas itu kan. Jadi kayak kita harus memberikan akses buat mereka bersuara. Nah, dengan Gapura ini kita berharap besar lah. Jadi kayak nggak cuma di opsi aja kita melaksanakan kampanye ini, tapi bisa lebih sering. Misal hari ini misal tahun ini di Solo, tahun depan di mana gitu loh. Siapa tahu di boleh. Jakarta kayak atau di Iya. mana kan banyak kan teman-teman disabilitas gitu. Kita harus mengajak banyak Iya. banyak kolaborator yang tentunya terbaik dari yang terbaik gitu kan. Terus Mas Raffi sama Mas Arya sebagai tim opsi yang mengadakan project Gapura ini apakah Mas Raffi sama Mas Arya ada pesan buat para pemuda-pemuda di sana
Siapa tahu yang ya. mau ikut kegiatannya gitu. Karena ini aku jadi iri sendiri karena bahkan saya yang punya banyak masih punya banyak kelebihan. Alhamdulillah. Iya, Jadi gitu kayak kan. kalah sendiri sama kan? orang-orang yang mohon maaf tunarungu ini. Mungkin kalau dari aku tuh cukup singkat aja pesannya buat apa ya? Buat kayak yang di luar-luar sini itu apa ya? Bisa lebih bersyukur aja atas segala kelebihan dan juga kemampuan yang udah kita miliki sekarang. Jangan sia-siakan kemampuan itu, dimana kita tuh masih banyak loh orang-orang di luar sana tuh yang apa ya, dalam tanda kutip tuh kemampuannya masih di apa ya, potensi kemampuannya itu masih di bawah kita, yang dimana kalau kemampuan kita aja lebih bisa menghasilkan sebanyak ini, masa kita kalah sama yang di bawah kita, kurang lebih kan Iya. gitu. Benar banget. Dan apa ya, pesannya juga sama sih kurang lebih. Jadi ya kayak kita nggak, kalau tadi kan Raffi bilang kita harus bersyukur. Nah kalau dari aku, kita sebagai pemuda-pemudi itu juga harus turut serta dalam arti merangkul lah teman-teman yang Membuat perubahan. membuat apa ya, teman-teman tunarungu ataupun teman-teman disabilitas lainnya, Jangan karena sampai patah semangat. jangan sampai patah semangat, karena kan kalau misal tanpa kita ya siapa lagi gitu loh kalau pengen jadi agen perubahan. Dan apalagi jadikan teman-teman yang ada di apa ya, di lingkungan sekitar ini tuh menjadi sahabat, bukan hanya teman. Kalau teman kan cuman say hi aja, Iya. tapi kalau sahabat tuh kan lebih dekat, lebih merangkul, Lebih dan merangkul. lebih peduli satu sama lain. Dan kayak apa ya, jangan jadikan hal itu tuh menjadi pembeda lah. Kayak ya kan kita Bhinneka Tunggal Ika bro, gitu loh. Oke. Bu Ana banget nih. Kan diajar Bu Ana kan? Belum. Oh, belum. Bu Ana melihat ini langsung nangis ini. Bu Ana love. Terima kasih Bu Ana. Bu Ana tuh kalau gaya sukanya gini. Oh, Oh, love. gini. Kalau Gapura ada hand sign-nya Ada Mas? dong. Gimana? Ayo. Ayo. Kemarin loh ini masih nggak lama Gimana? banget loh ini loh. Apa ya, lupa. Gimana? Gini kayak G gitu kan. Oh iya bener banget. Bener Jadi banget, gini, bener. logo Gapura tuh kayak gini guys. Gimana Raffi? Kenapa kita ngambilnya itu, ayo? Masih inget gak? G. Karena Dan G. ini kayak merangkul atau gimana? Bukan ya? Ya mungkin filosofi baru ya. Boleh. Wah, sip ini. Dapat royalti nggak Mas? Tapi apa ya? Dari filosofi tangan kita tuh membentuk ini apa namanya, hand sign ya. Iya. Hand sign-nya itu gini tuh karena dari nama tim kita. Oh, kita belum nge-spill dari awal ya nama tim ya? Kayaknya tadi udah deh. Oh, udah? Aku sebutin. Eh. Udah kan? Belum Aduh. kan? Aduh, kayaknya belum ya? Oh ya, Iya, belum. 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 Aku Nah, lupa deh. jadi nama tim kita itu Giggle Bro. Giggle. Ya. Oh, G dan B bukan. Giggle. Ya, Bro. oh ya enggak juga G dan B. Nah, dari apa ya, nama itu tuh kita berharap kalau giggle itu kan maksudnya yang kayak kece, maksudnya asik terus gitu loh. Iya. Nah, bro itu kan berarti kan yang kayak ya udah panggilan biar lebih asik ya, biar lebih gaul aja gitu kan. Nah, di situ tuh kita memfilosofikan kalau dari nama tim itu kita berusaha kalau misal selama proses penelitian itu kita harus selalu bersama-sama dan selalu menikmati setiap proses dan Iya. kita harus selalu enjoy dalam penelitian sosial kita. Kita juga di sisi lain kita ngusung Giggle Bro ini karena aku sama bapak ibu guru di Semansa dan teman-teman empos sih terutama itu sering banget dibilang, kenapa sih kalian berdua terus? Kayak kemana-kemana harus berdua tuh kenapa gitu loh. Kayak misal kita ada urusan disband, ya udah disband berdua. Sehari nggak ikut pelajaran ya udah hilang berdua gitu. Jadi yang sekolah tuh tasnya bukan kitanya malah. Maaf ya Bu, maaf. Nah, Maaf semua. ya udah gitu sih. Jadi kayak banyak orang yang ngira, kenapa sih harus Arya dan Raffi? Kenapa harus berdua? Kita ke kantin berdua, ke toilet berdua. ke toilet Enggak, maksudnya enggak yang bareng lo ya, enggak yang bareng lo. Gitu loh. Eh, Ya udah. Iya, Gitu sih. iya. Keren banget sih. Semuanya ada filosofinya. Harus. ya. Yes, harus. Semua tuh Setiap aksi itu harus punya maksud tersembunyi gitu. harus Oke, terstruktur satu Iya. tahap. Gimana Pak editor? Oh, udah. Oh, udah satu Udah kelebihan jam. ya? Udah Satu satu jam. Oh, jam. udah pecah rekor. Udah Yeay. stuck 1 jam, Bro. Oke. Keren. Kurang sih sebenarnya. Oh, kurang. Mau sampai berapa? 2 jam boleh enggak? 24 jam. Oh. Aduh, Seharian. bahas apa ya? Nah, ya udah Ya. sih. Ya, ini keren banget.
pemaparan dari Mas Arya, Mas Raffi. Kita Terima jadi kasih. kenalan Ya, sama makasih. batik tuli, jadi lebih tahu lagi soal opsi. Ya mungkin siapa nanti yang mau ikut opsi gitu kan ya, jadi termotivasi. Amin. Terus yang mau apa namanya lihat-lihat soal Gapura di mana tadi Mas IG-nya? Di IG-nya Di di pintu.gapura. pintu.gapura. Iya. Boleh dilihat lagi. Dan nanti ada Chief Form ya Mas Ya, ya buat open komunitas lah kurang Iya, lebihnya. di CFD. Car Free Day, Car Free Day ya, Surakarta. Surakarta tanggal 30 Juni Woi, 2024. siap. Langsung Oke. datang ini. Oke. Udah tak spill nih tanggalnya. Ya, Iya, Awas iya. aja nggak Di datang. akhir. Emang sengaja bikin penasaran. Yes. Yang nonton sampai akhir 1 jam nih baru Jadi ke-spill. biar nanti tuh Keren. biar nanti apa captionnya di thumbnail tuh ada apa sih di tanggal 30. Wah. Wes. Ini Pak Siap-siap editor. Mas editor. Udah aku kasih clue nih. Biar nggak bingung. Iya. Oke, ini udah 1 jam lebih 5 menit. Iya juga ya. Keren banget. Sekian aja dari aku, Jose sebagai host dan juga Ezar. Terima kasih pada Mas Arya dan juga Mas Raffi. Terima kasih. Terima kasih juga ya. Makasih juga ya udah bantu nge-hostin. Iya. Iya. Ini keren banget sih. Ada lagi yang mau disampaikan? Nggak usah. Saya juga jadi bisa kebangun kesadaran diri jadi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga teman-teman yang nonton juga ya. Iya. Oke. Ya udah sekian aja dari kita. Jangan lupa tunggu stalk selanjutnya. Dadah. 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 Dadah.